616, saya mematikannya, adakah keluhan? Ningsi menatap pria itu dan dengan lembut membelai wajahnya. Dia menjalankan jari-jarinya yang ramping di sepanjang hidungnya yang tinggi, matanya yang dingin, bibirnya yang tipis. Dia ingin mengingat wajahnya, setiap inci darinya, setiap permukaan sudut, setiap tunggul. Baik. Dia ingin dia menemaninya walau hanya sebentar saja. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak sadar, dia tidak bisa menolak permintaannya. Baik. Ningsi memberinya senyum puas dan menutup matanya dengan tenang. Tetapi setelah beberapa saat, dia mengintip ke arahnya dan berbisik, aku masih belum bisa tidur. Bisakah kamu cukup menciumku? Tidur. Dengan tampilan yang tajam, Lu Tingqiao menarik spray lebih tinggi, menutupi dirinya. Oh, Ningsi kecewa. Lu Tingqiao melunak ketika dia melihat mata sedih Ningsi dan dia mencium dahinya. Ketika dia bersiap untuk pergi, gadis itu melingkarkan lengannya di lehernya dan mencium bibirnya, membentuk tubuhnya yang lentur sedekat mungkin dengan miliknya. Ini bukan pertama kalinya dia menciumnya, dia telah mencoba banyak metode untuk lebih dekat dengannya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menciumnya atas kemauannya sendiri. Lu Tingqiao merasakan bibirnya yang manis dan lembut berhamburan ke bibirnya ketika perasaan yang tak terlukiskan naik di dalam dirinya. Emosinya mengantarnya untuk menikmati kemanisan ini sementara alasannya praktis berteriak padanya. Memangnya dia pikir siapa yang dia cium dan untuk siapa dia membawanya. Dasar pemikirannya adalah semakin jauh dan semakin jauh, tenggelam oleh. Akhirnya, dia memeluknya dan akan memimpin tetapi dia jatuh di dadanya. Lu Tingqiao panik dan dengan cepat membantunya berdiri, lalu dia melihatnya tertidur nyenyak. Lu Tingqiao terdiam. Gadis ini bertingkah mabuk dan gila, menyalakannya dan sekarang dia tertidur. Ningsi kelelahan setelah penerbangan panjang. Bahkan di pesawat, dia sibuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan studionya sampai-sampai dia bisa tertidur sambil merayu iblis. Bahkan dia tidak mengharapkan ini sendiri. Ketika dia berada di Slumberland, dia samar-samar merasakan sensasi seperti bulu di dahinya yang menyapu ke bawah ke bibirnya. Pada awalnya, itu sedikit sakit, kemudian menjadi lebih lembut. Ningsi tidur nyenyak dan pada saat dia bangun, langit sudah gelap. Ningsi cepat duduk dan menyalakan lampu meja. Dia memeriksa jam di atas meja, dia telah tidur selama 2 jam. Apa yang Lu Jingli berikan padanya? Hanya 1 teguk anggur dan turun dia pergi. Bagaimana aku tidur begitu lama? Dia pikir dia hanya akan memakan waktu 10 menit. Dia punya banyak hal untuk dikerjakan dan dia bertanya-tanya apakah studio mencoba memanggilnya. Ningsi cepat melihat teleponnya, lalu dia menyadari itu dimatikan. Sial, siapa yang mematikan ponselku? Dia telah mengisi baterai teleponnya sepenuhnya belum lama ini. Mustahil untuk kehabisan baterai begitu cepat. Aku mematikannya. Ada keluhan. Suara dingin tiba-tiba datang dari sofa di seberangnya. Ningsi gemetar mendengar suara itu. Dia perlahan-lahan menoleh ke arah pria itu. Tidak, tidak ada, sesuai keinginanmu. Apakah kamu sadar sekarang? Lu Tingqiao menatapnya sambil menutup filenya. Ya, sangat sadar, dia tahu dia akan membalasnya sekarang. Kalau begitu, mari kita bicara tentang masalahmu di tempat kerja. Seperti yang diharapkan. Ningsi ingat beberapa saat terakhir sebelum dia tertidur tadi. Apakah sudah terlambat untuk terus merayu iblis sekarang? 617, tidak menyuap sang bos. Lihat, Lu Tingqiao menyerahkan dokumen itu kepadanya. Apa ini? Ningsi mengambilnya dengan curiga. Kebijakan kerja. Nomor 1, tidak bekerja lebih dari 6 jam sehari. Bukankah itu terlalu sedikit? Menurut undang-undang, maksimumnya adalah 8 jam kerja. Saat dia bergumam, Lu Tingqiao menatapnya dengan dingin, jadi Ningsi diam dan melanjutkan. Nomor 2, jangan minum berlebihan. Nomor 3, makan 3 kali sehari. Nomor 4. Akhirnya, Ningsi datang ke yang terakhir. Nomor 10, tidak menyuap bos. Hafalkan mereka. Oh. Di bawah pengawasan Lu Tingqiao, hanya setelah dia menghafal ke-10 perintahnya, dia membiarkannya pergi. Dia diusir seolah-olah dia takut dia akan melompat lagi. Apakah dia begitu menakutkan?
Apa yang dia lakukan bukanlah tindakan sepenuhnya. Efek dari anggur Lu Jingli cukup kuat. Apakah iblis tidak peduli tentang dia menggoda si King? Dia mencoba untuk menebusnya dan membuatnya merasa lebih baik, tetapi hal-hal meningkat begitu cepat dan keluar dari tangannya, dan pada akhirnya Ningxi merasa lebih baik seolah-olah dia telah mengambil ramuan ajaib. Dia merasa lega dari semua kelelahan dan stresnya, dan bahkan langkahnya menjadi lebih ringan. Kalau dipikir-pikir, sepertinya Lu Tingqiao telah menghiburnya alih-alih sebaliknya. Dia telah memberi dirinya terlalu banyak tekanan. Segalanya tidak seburuk yang dia kira. Jika orang itu ingin melakukan sesuatu terhadapnya, dia memiliki banyak peluang sebelumnya. Dia bahkan bisa memusnahkannya selama kunjungan terakhir Tang Ye. Dari absen selama 1 tahun, dia tahu bahwa dia hanya karakter yang tidak penting. Dia berjanji untuk menyelesaikannya kali ini di pertemuan itu. Namun, itu akan mengingatkannya pada dirinya yang menyedihkan dengan pergi ke sana sendirian. Bukannya dia tidak bisa menghadapi Tang Ye atau orang itu adalah dirinya yang dulu yang tidak ingin dia hadapi. Dalam perjalanan ke studio, Ningxi hendak menelepon Gong Sangze ketika ada panggilan masuk. Suara bersemangat Lu Jingli datang melalui, "Brosi, Brosi, Brosi, Brosi. Apakah kamu pemutar CD yang rusak? Saudaraku telah kembali normal. Apakah kalian melakukannya?" Lu Jingli terkikik. Dia hanya bisa memikirkan kemungkinan itu. Lubang hidung Ningxi berkobar saat dia memarahinya, berhenti membayangkan hal-hal. Apakah Anda pikir kakakmu akan bertindak secepat itu? Lu Jingli tidak punya kata-kata untuk menjawab. Dia tidak akan berpikir tentang hal itu karena Ningxi mengatakan itu akan memakan waktu hanya 10 menit, tetapi pada akhirnya, Ningxi telah tinggal di sana selama lebih dari 2 jam. 2 jam itu tidak singkat. Namun, itu terasa seperti keabadian bagi saudaranya yang telah lama menahannya. Ngomong-ngomong, anggur apa yang kamu berikan padaku? Itu yang mahal. Itu dikenal sebagai one shot down. Lu Jingli memberitahunya dengan penuh semangat. Apa yang kamu coba lakukan dengan memberiku sebotol penuh itu? Kupikir kamu akan memberikannya kepada saudaraku dan merayunya, jadi tentu saja, aku yang terbaik untukmu. Siapa yang tahu bahwa kamu hanya akan minum sedikit dan menuangkan sisanya ke dirimu sendiri? Dia tidak salah. Dia benar-benar menggoda dia, tetapi tidak dengan anggur, idiot. 618, Sisi, keterampilan pacar Anda luar biasa. Setelah berbicara dengan Lu Jingli di telepon, Ningxi sedang mengobrol dengan Little Treasure ketika panggilan telepon dari studio datang. Halo, Momo. Sisi, ada sesuatu yang salah. Sesuatu terjadi pada Gong Sangze. Cepat datang. Desak asisten studio, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Sesuatu telah terjadi pada Gong Sangze. Ada apa? Dia tiba-tiba pingsan. Ningxi tersentak, kenapa dia tiba-tiba pingsan? Jangan khawatir, aku sudah dalam perjalanan. Aku akan segera ke sana. Anak nakal itu, dia pasti terlalu banyak bekerja sendiri. Di Spirit Studio. Saat Ningxi mendorong pintu terbuka, dia melihat wajah pucat Gong Sangze di tengah-tengah tumpukan kertas draft yang kusut. Asistennya, Han Momo, berbaring di sampingnya, menangis terseduh-seduh. Sisi, kamu akhirnya di sini. Han Momo menatapnya seolah penyelamatnya baru saja tiba. Dia berkata di antara isak tangisnya, aku sudah memanggil ambulans tetapi rumah sakit mengatakan bahwa mereka terlalu sibuk dan tidak bisa mengatur kendaraan untuk datang dan aku sendirian sepertinya tidak bisa membawanya. Ningxi menyerahkan tas dan ponselnya ke asisten lalu membungkuk dan segera mengangkat pinggang Gong Sangze yang tak sadarkan diri sebelum meletakkannya di tempat tidur sofa di area longe. Han Momo menyaksikan Gong Sangze praktis di bawah seperti pengantin wanita di ambang pintu dan mulutnya berubah menjadi "Oh." Dia berseru, "Kaksi, keterampilan pacarmu luar biasa. Tidak, hanya direkturmu yang begitu ringan. Bukankah aku menugaskanmu untuk menjaganya? Mengapa dia terlihat seperti menjadi kurus dalam beberapa hari terakhir?" Ningxi merengut. Asisten segera tampak bersalah ketika dia mendengar komentar Ningxi. Sisi, sepertinya aku tidak bisa menasihatinya, kamu mungkin tidak menyadari bahwa meskipun Gong Sangze umumnya adalah pria yang jinak, begitu dia mulai bekerja, seluruh sikapnya berubah dan itu menakutkan.
Dia praktis berubah dari monyet menjadi seekor monyet gorila. Jika aku membuat banyak suara, dia akan berteriak padaku dengan marah. Aku bahkan tidak berani membuat suara ketika aku berjalan melintasi ruangan, apalagi mengingatkannya untuk makan dan istirahat. Sisi, aku pikir itu yang terbaik jika Anda berbicara dengan Direktur Gong sendiri. Dia hanya mendengarkan Anda. Dari monyet ke gorila. Ningsi bingung dengan deskripsi asisten tetapi setuju dengannya. Baik, aku akan bicara dengannya nanti. Kemudian, dia menyentuh dahi Gong Sangze. Memang itu terbakar. Dia sedikit demam. Momo, pergi ke apotek di lantai bawah untuk membeli obat demamnya. Oke, aku akan pergi sekarang. Asisten dengan cepat berlari ke bawah untuk mengambil obat. Ningsi dan asisten merawatnya untuk sebagian besar malam sebelum Gong Sangze akhirnya bangun dan mencoba duduk. Bos. Berbaringlah, jangan bergerak. Ningsi mendorongnya kembali dan menatapnya dengan tegas. Apa yang sudah saya katakan sejak awal. Tubuh Anda adalah aset terpenting Anda. Jika Anda tidak memiliki kehidupan lagi, apa gunanya itu? Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa saya seorang yang kejam bos yang menganiaya karyawannya. Ini adalah karma. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Lu Tingqiao. Sangat sulit untuk menjadi bos. Tidak, kamu tidak. Aku mau. Gong Sangze dengan cepat merespons. Bahkan jika kamu mau, kamu masih tidak bisa. Aku bosnya dan kamu harus mendengarkan aku. Atau yang lain, kamu harus mendapatkan pekerjaan lain. Ningsi menekankan dengan kasar. Gong Sangze segera panik. Bos, aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong jangan katakan itu. Melihat penampilan kuyu pemuda, Ningsi menghela nafas. Lihat kamu. Bisakah kamu masih menghadiri kompetisi besok? Karena kita sudah membahas aliran berkali-kali, aku akan pergi dengan Momo. Kamu tinggal di rumah dan beristirahat dengan baik. Bos, aku harus pergi. Ini sudah final. Aku baik-baik saja, aku tidak perlu berbuat banyak saat itu. Aku hanya perlu menonton model di atas panggung untuk memastikan mereka tidak melakukan kesalahan. 619, kompetisi terbesar adalah dirinya sendiri. Gong Sangze bersikeras, meskipun saya telah mencoba yang terbaik, tetapi kemungkinan kita menang kali ini cukup rendah. Penghargaan ini sangat penting kali ini. Saya yakin David pasti akan memilih karya favorit saya. Wajah Ningsi menjadi gelap. Bagi Gong Sangze, ini adalah pertempuran yang sulit. Karena pesaingnya bukan orang lain, itu adalah dirinya sendiri. Jangan khawatir, selama kamu sudah melakukan yang terbaik, itu sudah cukup. Bahkan jika kamu tidak melakukannya kali ini, akan ada waktu berikutnya dan waktu berikutnya. Suatu hari, kamu pasti akan mengalahkan iblis-iblismu dari masa lalu. Anda memiliki kemungkinan tak terbatas, sementara saingan lainnya hanya memiliki setumpuk rancangan desain yang akan habis suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Gong Sangze. Gong Sangze menatap mata gadis itu yang bersinar dan merasa dipenuhi dengan semangat. Dia mengangguk padanya dengan percaya diri. Oke, istirahatlah kalau begitu. Masih ada pertempuran yang sulit untuk dilawan besok. Hari berikutnya di tempat Golden Award. Sebagai penghargaan kehormatan tertinggi dari desain fashion Tiongkok, venue tersebut didekorasi dengan mewah dan memiliki nuansa magis. Kursi-kursi itu digantung 1 meter di atas tanah dan lampu-lampu dibagi menjadi 5 strobe warna-warni, bersinar ke atas panggung berbentuk T yang diilhami oleh Bahtera Nuh. Lulus untuk kompetisi sulit diperoleh karena semua orang yang hadir terkenal di kalangan fashion. Bahkan Ningsi menerima undangan hanya karena dia adalah pemilik studio yang pengajuannya dipilih dan bukan karena dia adalah seorang selebriti. Ningsi berjalan dengan Gong Sangze dan Han Momo, siap. Hanya beberapa langkah ke venue, mereka menemukan bahwa jalan di depan mereka telah diblokir. Kompetisi belum dimulai, tetapi para fotografer dan wartawan sudah gila-gilaan seputar perancang panas sangat diantisipasi untuk membawa pulang penghargaan, David. Jendela-jendela kamera mereka diklik dan mereka berebut untuk bertanya kepadanya. David, apakah kamu percaya diri untuk memenangkan penghargaan kali ini? Semua orang mengatakan bahwa penghargaan emas ini pasti akan menjadi milikmu. Kami mendengar bahwa pemenang penghargaan emas terakhir, Guru Liming, juga memperkirakan bahwa Anda akan membawa pulang penghargaan itu. Apakah itu benar? Kali ini,
Ada banyak senior dari lingkaran hiburan yang hadir dan beberapa dari mereka adalah penggemarmu. Mereka bahkan mengenakan desainmu di sini untuk mendukungmu hari ini. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu? David tampak sombong dan percaya diri dalam posturnya yang lurus. Menghadapi wartawan di sekelilingnya, dia tampak tenang ketika menjawab, setiap desain adalah pekerjaan yang sepenuh hati saya. Tentu saja, saya yakin tentang mereka. Namun, ini adalah sebuah kompetisi, jadi kita masih harus menyerahkannya kepada para juri, evaluasi. Sedangkan untuk Guru Liming, ia juga seorang senior yang sangat saya hormati dan saya berterima kasih kepadanya atas pujiannya. Dan, tentu saja, tidak melupakan semua cinta dari wanita cantik. Ketika mereka mendengar ini, Ningxi dan Gong Sangze tidak bereaksi tetapi Han Momo meledak, "Off. Orang ini sangat tidak tahu malu. Pekerjaan sepenuh hati apa? Pekerjaan siapa yang sepenuh hati itu benar-benar?" Ketika dia pertama kali dipekerjakan, Han Momo tidak tahu siapa Gong Sangze itu. Hanya setelah dia melihat desainnya, dia pikir mereka tampak akrab. Karena fakta bahwa penjiplakan dianggap sampah dari semua desainer di dunia desain, ia tidak bisa membantu tetapi kecapi pada Gong Sangze meniru gaya David dan hal-hal jahat lainnya. Dia mulai memandang rendah Gong Sangze. Meskipun asistennya negatif, Gong Sangze tidak membantah sama sekali dan dia terus merancang dari fajar hingga petang. Setelah berinteraksi dengannya beberapa lama, dia perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gong Sangze praktis dirancang dengan nyawanya dipertaruhkan. Itu tidak seperti apa yang akan dilakukan seorang penjiplak. Hanya setelah dia menyadap Ningxi untuk waktu yang lama dia tahu kebenaran yang buruk. 620, pekerjaan yang paling sempurna. Tidak terima kasih kepada David, pintu diblokir selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya wartawan bubar untuk mewawancarai peserta lain. Gong Sangze adalah wajah yang asing bagi industri, ditambah dia mengenakan topeng karena dia merasa tidak enak badan hari itu, jadi tentu saja, tidak ada yang memperhatikannya. Namun demikian, ketiganya senang dibiarkan sendirian oleh burung nasar media dan mereka segera bergegas ke belakang panggung untuk bersiap-siap. Ketika Gong Sangze lewat, David memandangi punggungnya dengan curiga. Namun, dia menjaga pandangannya tetap pendek dan terus mengobrol dengan para desainer di sekitarnya yang telah mencerca dirinya. Di belakang panggung, para model sibuk mengenakan boneka dan beberapa bahkan berjalan dengan pakaian dalam saja. Ada banyak desainer dan asisten pria yang hadir, tetapi semua orang sudah terbiasa. Karena ini adalah situasi baru bagi Gong Sangze, beberapa kesulitan muncul di matanya. Namun, ketika dia mulai mengalihkan fokus pada pakaian yang diarak para model, mata elangnya bersinar cerah. Wow, begitu banyak model dengan angka yang luar biasa. Bahkan seorang gadis sepertiku pun ngiler. Han Momo menelan ludah, kepalanya mencambuk untuk menangkap semua orang dalam kemuliaan mereka. Pada saat itu, seorang model berani berjalan ke arah mereka dengan sepatu hak tinggi dan membentak, "Pindahkan. Jangan menghalangi jalan." Model yang diganti di depan Gong Sangze didorong olehnya dan pakaiannya akan segera diinjak. Itu adalah hal yang baik bahwa Ningxi cepat dengan tangan dan kakinya. Dia meraih model di pinggang dan menstabilkannya saat dia goyah. Tidak hanya dia akan tersandung, bahkan gaun itu akan hancur kalau tidak. "Hei, ada apa denganmu? Kamu hampir merusak gaun kami." Han Momo sangat tegang saat dia segera menarik model yang menyinggung itu berhenti. Model sombong itu memandang pakaian mereka. Hanya satu pandangan sekilas jelas bahwa desain mereka dekat dengan David. Dia langsung memandang rendah pada mereka dan mencibir, hanya sepotong sampah yang sangat jelas ditipu. Anda sebaiknya percaya bahwa saya dapat mendiskualifikasi Anda dari kompetisi dengan menjentikkan jari saya. Pindahkan. Han Momo ingin berdebat tetapi kemudian mengenalinya sebagai model terkenal di dunia, Angi. Dia adalah wajah yang akrab di industri dan terhubung erat dengan penyelenggara penghargaan. Pada kesempatan seperti hari ini, menghinanya adalah hal terakhir yang harus dilakukan, jadi dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan menekan amarahnya. "Angi, tersayang, datanglah dengan cepat. Sudah waktunya untuk berubah." Seseorang memanggilnya dari jauh. Angi segera tersenyum dan berjalan. "Ya ampun, Direktur David, gaun ini luar biasa cantik." "Bukan, aku sudah bilang begitu.
Kamu pasti akan menyukainya. David bertepuk tangan senang. Aku menyukainya, oke. Hanya kamu yang bisa mengejutkanku setiap waktu. Tidak heran bahkan Guru Li mengatakan bahwa penghargaan emas pasti akan menjadi milikmu kali ini. Angi mendengkur, lalu dia memandang Gong Sangze dan melanjutkan, tapi standar penghargaan emas benar-benar memburuk selama bertahun-tahun. Lagi pula, bagaimana mungkin sepotong pekerjaan terlihat sangat mirip dengan ini? Baru saja, seseorang ingin untuk berkelahi dengan saya, tapi pakaian mereka jelas salinan gaya Anda. Terlalu lucu. David mengadopsi sikap seorang profesional yang berpengalaman dan tertawa dengan murah hati. Haha, industrinya seperti itu, sebaiknya Anda terbiasa dengannya. Angi bermain-main dengan bahan pakaian di tangannya dan semakin jatuh cinta padanya semakin dia melihatnya. Guru David, Anda luar biasa, setiap gaun yang Anda buat sangat berbeda. Praktis Anda dilahirkan untuk merancang. Anda layak mendapatkan pujian Guru Li. Anda selalu disalin tetapi tidak ada yang bisa melampaui Anda. Saat dia melihat pakaian di tangan David, Gong Sangze langsung menjadi pucat. Ada apa, Direktur Gong? Melihat Gong Sangze tidak terlihat benar, Han Momo dengan cepat menatapnya dengan cemas. Ning Si mengerutkan kening. David ini benar-benar kejam. Dia benar-benar memilih yang sama. Gong Sangze telah menyebutkan pakaian itu padanya sebelumnya. Dia bahkan ingat betapa senang dan bangganya dia ketika dia menyebutkan desain itu. Selanjutnya bab 621, sekalipun digigit, saya akan melaporkan.